action politiknya masih bargaining juga. Misalnya bargaining inilah yang membuat kotornya otak, lama-lama ada jual beli kekuasaan. Iya. Karena itu akhirnya Satrio Beninget pola-pola itu dihilangkan semua. Waduh, tidak mau sama sekali. Suci dan bersih Satrio Beninget itu. Suci dan bersih dalam arti gimana ya? Suci dan bersih itu, suci itu batinnya, bersih itu tidak mau menggunakan atau rekayasa yang karya-karya pikiran yang bertentangan dengan kesucian batinnya. Yang selama ini banyak menghentikan tentang kerajaan-kerajaan, tentang raja-raja. Barangkali yang juga keturunan raja tertentu. Saya tidak pernah menduga saya itu bahwa raja atau bukan, karena waktu kecil itu penggawean saya itu angon wedus di Papungan Blitar sana. Terus suatu saat bapak saya itu namanya Noto Karni, ibu saya namanya Suyi, itu dipanggil ke dalam keraton Solo karena katanya bapak saya itu punya hak di sana. Maksudnya itu haknya itu suruh ngambil, baik hak itu gelar, hak itu apa. Bapak itu sangat optimis menjadi orang Marin. Jadi ya, karena sudah lama bersama dengan Eyang Kakung, yang Kartowibowo, Raden Kartowibowo, di mana Bung Karno waktu kecil di rumah sana itu kakek saya. Nah, terus tapi anehnya, tukang angan wedhus tahu mimpin raja-raja seluruh Indonesia. Dan itu kok ya lancar-lancar aja. Itu fotonya ada di pojok sana. Itu tahun 1998. Itu saya punya inisiatif Raja-Raja Nusantara itu saya ajak sujud ke bumi Mojopahit di Trowulan. Sebenarnya motivasi waktu itu motivasi politik. Karena apa? Karena saya ingin mengimbangi kekuasaan Orde Baru yang tidak mau ada Ratu Kembar gitu ya. Nah, ternyata itu dan pada waktu itu izin tidak keluar. Tapi saya senang kalau izin tidak keluar, tabrak. Tabrak terus raja-raja saya himbau dari Bali, dari mana-mana untuk ngumpul di pintu Lawang. Setelah itu desa mau yang dilewati ini mau lewati, saya kasih uang pada waktu itu 10.000 untuk masang janur kuning lengkung sama nyirami jalan gitu ya. Karena bagaimanapun jalan dibeleduk gitu ya. Terus karena saya itu dianggap adalah raja yang ada di Singosari, saya bingung. Pakaianku ya kaos, bingung waktu terpaksa cara duda-duda pakaian leluhur yang Solan Agung itu ternyata ada ya. Saya simpen di almari di Citandui sana. Terus itu tak taruh di kuburan belakang Kodawaku lah, kuburan itu. Begitu raja dua waduh dengan mungkam gitu. Beliau sudah mau masuk sana, saya pakai raja dikawal sama tokoh dari Pasundan dan tokoh dari mana ya itu, fotonya Purwokerto, satu Jawa, satu Pasundan gitu. Dikawal berdua, lalu di belakangnya itu ada dari Betawi, dari ini, dari Bali gitu. Baru datang, waktu itu Samono yang mewakili beliau untuk menyampaikan sesuatu yang disampaikan kepada bangsa ini. Antara lain beliau mengatakan negara ini adalah negara yang besar dan negara yang mempunyai sejarah yang besar. Dan hari ini adalah kembali kita mengukir sejarah baru. Oleh karena itu, dengan kesepakatan kita bersama, kita mengobatkan Bapak Jatikusumo waktu itu bahasa mereka sebagai Prabaraja Jagat Jawa. Jadi seorang raja yang menjaga kewibawaan raja-raja seluruh. Gitu. Sudah dinobatkan waktu itu ya? Iya, waktu itu dinobatkan seperti itu. Ya, wes tak tahu lah. Yang
kembali ke sistem Majapahit nanti, berarti Satrio Beninget juga kira-kira akan menerapkan model Majapahit ya? Atau kelihatannya seperti itu kelihatannya. Karena apa? Karena Satrio Beninget itu tidak mau meneruskan atau berharap dari sistem yang ada. Yang ada sekarang ini ya? Ya. Oleh karena itu di sini Satrio Beninget pun akan yakin bahwa sistem pemerintahan di Republik Indonesia ini, kalau masih sistem demokrasi seperti sekarang ini, pasti tidak akan selesai. Ya, pasti tidak akan selesai. Kenapa kok berangkatnya dari ketuhanan Yang Maha Esa dulu? Ya karena kita itu sebenarnya perwujudan dari kehendak beliau untuk ada di bumi ini. Iya. Jadi kita ini adalah Tuhan semuanya. Tuhan semuanya, hanya perilaku politik, keadaan politik yang bercorak ragam ganti-ganti aksi reaksi ini karena sang jiwa tadi itu, yang masing-masing itu akan menuntut apa yang dia kayalkan. Nah, kayalan itu kan jiwa. Maksudnya gimana ya? Kayalan itu jiwa. Jadi pada waktu sekitar tahun 60 misalnya, kayalan manusia di sana itu adalah setelah Indonesia merdeka berkayal untuk menjadi negara yang adil, makmur, kemahlipak, lojimai, tentrem, ayem. Rakyatnya seperti itu. Tapi kenyataannya semakin lama kan semakin jauh dari situ. Bahkan sudah ada reformasi. Lah, reformasi itu tidak memperkuat dari kesalahan, tapi justru mengamburadulkan kesalahan itu. Jadi kesalahannya malah nggak karu-karuan gitu. Seperti sekarang misalnya. Sekarang itu mau lewat mana? Lewat partai apa? Satu pun tidak ada yang menjanjikan ya. Action politiknya masih bargaining juga misalnya. Bargaining inilah yang membuat kotornya otak, lama-lama ada jual beli kekuasaan. Karena itu akhirnya Satrio Beninget pola-pola itu dihilangkan semua. Waduh, tidak mau sama sekali. Suci dan bersih Satrio Beninget itu. Suci dan bersih dalam arti gimana ya? Suci dan bersih itu, suci itu batinnya, bersih itu tidak mau menggunakan atau rekayasa yang karya-karya pikiran yang bertentangan dengan kesucian batinnya. Jadi murni untuk mengabdi bangsa sebenarnya ya. Iya.